terdakwa atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Tapi beliau adalah orang baik yang diselamatkan Tuhan atas kebrutalan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, di media sosial saya, di beranda media sosial saya penuh dengan video-video Pak Sambo, saudara. Ya. Vonis hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi Pak Sambo dan kawan-kawan. Ya. Nah, seperti pada judul, ya, Pak Sambo akhirnya vonis mati, ya. Dan tentu saja kalau kita mengharapkan hasil dari persidangan selama ini bagi keluarga korban merasa puas, ya, merasa sangat puas ketika vonis mati dijatuhkan, ya. Artinya nyawa ganti nyawa, saudara. Tetapi bagi keluarga Pak Sambo sendiri, tentu saja ini tidak adil, ya. Dan memang selalu ada dua pro dan kontra, saudara, dalam kehidupan ini apapun, ya. Karena beda-beda keinginan, beda-beda kepercayaan, beda-beda cara berpikir, ya. Termasuk juga masalah kepercayaan, masalah iman kita. Ada berbagai keyakinan yang dianut oleh setiap individu, ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian terkait Pak Sambo ini, ya, putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim, ya, yaitu adalah hasil dan menurut hakim itulah putusan yang terbaik, ya, di dunia ini, saudara. Dan kalau ini memang terjadi eksekusi nantinya, entah dalam perjalanannya ada ternyata pengurangan, ya kita nggak tahu lah, ya. Cuma saya tergelitik dengan komentar seorang ibu, ya, yang mengatakan bahwa Saya menolak keras kalau vonis Pak Sambo adalah hukuman mati. Karena apa? Amroji dan lain-lain pun tidak semua yang dihukum mati. Ya, padahal membunuh sekian banyak orang. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh PLRS ini kita tahu sendiri. Saya pun kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak enak pada pasangan saya, mungkin saya akan melakukan yang saya nggak tahu, mungkin di luar akal sehat juga. Tidak membenarkan kesalahannya, tapi beliau adalah orang baik yang diselamatkan Tuhan atas kebrutalan nafsunya. Ya, kita menghakimi pakailah hati nurani juga, gitu loh. Pidana kepada terdakwa Amrozi bin Harun Rasim dengan pidana mati. Sehingga demikianlah hasil kerja dari Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Kamis 7 Juli. tidak setuju dengan hukuman mati, ya, karena teroris saja yang mengorbankan banyak nyawa itu masih bisa bebas, ya, itu kata dia sih. Nah, jadi apapun yang dijatuhkan oleh hakim itu adalah keputusan hukum dunia. Tapi tentu saja semua kita tidak akan pernah luput namanya penghakiman akhir zaman, ya. Mau kita sebagai manusia biasa, mau dia sebagai hakim, semua akan diperhadapkan kepada penghakiman. Dan kematian adalah suatu hal yang pasti. Ya, kalau toh memang harus dieksekusi Pak Sambo, ya, artinya kematian itu lebih cepat bagi Pak Sambo, ya, kalau memang benar-benar dieksekusi, ya. Tapi menjadi pembelajaran bagi kita, saudara, adalah, saya juga sering menyampaikan ini, berpikir dulu sebelum bertindak, ya. Apapun keputusan hakim itu adalah hasil daripada apa yang diperbuat oleh Pak Sambo dan kawan-kawan, sekalipun juga mereka punya alasan-alasan, ya. Mereka punya pembelaan-pembelaan, dan menurut keluarga atau Pak Sambo sendiri ini tidak adil, ya. Ya, entah saudara, apapun yang terjadi,
Ya, biarkan mereka yang memutuskan. Tetapi bagi kita sekalian adalah bagaimana kita berawas-awas diri. Semua orang akan menghadapi namanya kematian. Siapapun, tidak akan ada yang luput. Dengan cara apapun. Ya. Satu pesan saya bagi Pak Sambo dan kawan-kawan, ya kalau memang ini jalannya, ya bertobat, berserah diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh, ya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni Pak Sambo dengan sungguh-sungguh, ya, sebelum eksekusi itu datang, ya. Kita lihat ke depan karena menurut saya ini masih ada proses, saudara. Mungkin keluarga Pak Sambo juga akan melakukan banding, ya, atau gerasi, ya entah bagaimana. Tapi apapun keputusannya, semua pihak serahkan saja semuanya kepada pengadilan dan proses hukum. Jangan seolah-olah kita bersorak ketika kita sudah berhasil membalas dendam itu. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kembali kepada Alkitab. Karena siapapun di dunia ini, saudara, termasuk memang kadang-kadang kita menyakitkan kalau keluarga dekat kita yang diperlakukan tidak adil. Tetapi tahukah saudara, ya, siapapun keluarga kita, Tuhan titipkan bukan untuk menjadi milik kita sepenuhnya. Tetapi kita hidup ini hanya sementara. Kemudian kita diberikan kesempatan-kesempatan untuk merawat mereka, anak-anak kita, keluarga kita. Tetapi setelah itu selesai, saudara. Kita akan kembali kepada pencipta kita. Dan kita hidup untuk selama-lamanya. Yang hidup adalah roh kita, saudara, selama-lamanya. Bukan tubuh fisik kita. Karena fisik ini akan kembali ke tanah. Seperti yang telah dilakukan oleh Yesus ketika dia mati. Mati bagi dosa dan dia bangkit untuk hidup yang kekal. Yesus memberikan teladan bagi kita. Alkitab berkata siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, saudara. Pada saat kita percaya dia, waktu kita mati, fisik kita mati. Kita tidak akan bangkit lagi secara fisik, tetapi roh yang akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Karena itu kita tidak akan mengenal lagi namanya hubungan saudara di surga, hubungan istri di surga. Karena hidup kita adalah roh kita menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Semoga apa yang saya sampaikan bagi saudara bermanfaat. Silahkan share. Apapun keputusan yang terjadi, jangan baper, ya. Jangan sampai emosional terhadap kasus ini. Termasuk mungkin kita merasa tidak adil bagi keluarga atau juga bagi keluarga korban yang merasa puas. Jangan baper. Semuanya akan ada waktunya, kita pun akan dihakimi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.